Wih, iseng-iseng. Siapa tahu ada penampakan. Banyak penampakannya tempe. Mantap, 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 mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kaget begitu dong, serius Mati. Bikin film? Iya, mati. Bikin film nggak gampang. Buat di YouTube ini. Oh ya, bagus. Ya. Jadi situasi apapun, kreativitas jangan sampai mati. Iya, betul. Sekarang yang bikin film itu siapa aja? Ibu rumah tangga di Jawa Tengah juga bikin film, anak kecil bikin film, semua bikin film. Nah, justru warung saya ini saya pengen bikin film, Baki. Bagus, Siapa tahu ada keren. kemajuan, saya mau tingkat. Wah, cakep. Film yang ditingkat apa warungnya? Warung. Ini di mana? Pakai tangga. Pakai lift. Wih sih, Cita-cita ini selalu gawat ini. Ini kan serba kebetulan. Dia pengen bikin film, kita akan kedatangan produser film. Kita bisa nanya. Mau pilih. Boleh. Tetap. Ya, oke. Nanti Mas Toto juga Iya. bisa tanya-tanya. Iya. Iya. Bagaimana cara berkelit di masa sulit? Nah, Iya. iya kan? Biar nggak sembelit. Iya. Cakep. Protokol kesehatan di. Oh iya benar. Pasti itu. Jadi kita akan nanya-nanya tentang kita kalau bikin film nanti tayangnya di mana? Siapa yang udah tadi? Ada Bang Gion. Oh, Bagion. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ini protokol kesehatan ya. Iya. Silakan Bang. Wah, kebetulan banget. Ini Pak Toto juga udah pelan-pelan udah mau belajar bikin film itu. Waduh, hebat banget nih Pak Toto. Bakatnya sih ada, nggak usah lihat. Nah Kalau lihat makanya. dari raut mukanya cocok jadi produser. Wis. Amin. Saya aminkan kali ini. Amin. Yang penting utang saya. Sekarang produser kan bisa aja Oh pakai iya, terima kasih. pakai handphone juga bisa. Pak. Iya, buat Oh berarti Pak Toto udah benar tuh pengen dulu pakai handphone. Nah, tinggal bagaimana cara shootnya ya, merekodnya yang benar gitu kali ya, Bang ya. Iya, memang di zaman era sekarang ini terjadi COVID ini Panas. ada semacam dehidrasi kondisi. Ya. Artinya ketika persoalan sekarang bahwa untuk membuat film pada saat zaman dulu kita tahu ya buat film Iya, apa iya. perlu modal besar dan sebagainya. Iya. Nah sekarang kita lihat bahwa era sekarang, era milenial sekarang, film itu yang dibangun adalah ketika ada yang menonton, lalu ada penilaian Ya. dengan minimal research cost bahasa. Jadi artinya apa? Kayak tadi itu foto pakai handphone dengan konten yang berbeda, maka menjadi salah satu bagian penonton. Nah kita lihat banyak sekali memang youtuber itu yang memang berhasil. Nah ketika kita harus tahu bahwa itu kan untuk streaming. Kalau kita bicara tentang film yang sebenarnya adalah merupakan film bioskop, ya harus nonton bioskop. Oh. Kan begitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita bicara sekarang kok bioskopnya berbuka, Iya. lalu bagaimana karya kita, kreatif kita harus kita bangun. Nah ketika kita bangun ini kita nggak usah ada rasa pesimis gitu ya. Nah apalagi saya sebagai produser film merasakan sekali film saya yang harusnya tinggal launching tiba-tiba terhadang dengan kondisi ya. Nah sehingga ini Karena gedung bioskop lagi buka ya. buka kan, sehingga film kita yang kita buat taruh 1,5 tahun yang lalu, kalau kita hitung dari budget itu berapa? Jadi orang buat film itu jangan hanya pengen menang atau mau menang banyak. Iya. Harus ada unsur pengabdian juga ya. Iya, betul. Iya. Karena buat film itu begitu nggak semudah apa yang dibayangkan. Dari pertama kita membuat konten, skenario, personal post pro dan sebagainya. Lalu mengatur yang paling berat mengatur artis. Pada eksekusinya itu yang paling berat. Artinya ngatur jadwal ya. Untuk ngakurin dengan pihak-pihak lain ya. Wah, Lalu lihat benar-benar. kondisi syuting itu kan kalau kita lihat ya kondisi bisa sampai 16 hari, 20 hari kalau saya ya. Kita mengatur dari director sampai di OP dia sampai ke PU kecil itu perlu ada positioning masing-masing. Karena jangan sampai ini saling tumpah. Dan kondisi bisa memang kondisi bisa kompak pada saat ketika konsepsional, tapi pas ketika implementasi itu kontrak. Ya, karena contohnya, sutradara sama penulis sudah berantem dong. Ini tulisan skenario-nya segini, kenapa sutradara mengalihkan begini? Nah, ini harus diterjemahkan. Lalu pemain juga kadang-kadang calling jam segini, datang jam segini. Sedangkan kita hari itu sudah menghitung waktu budget.
Jatuh dari sewa tempat, Iya, sewa, iya. sewa alat dan sebagainya dan sebagainya. Betul. Nah, film itu adalah suatu manajemen tersendiri yang memang menurut saya ada estetik seninya, nggak mudah. Satu disiplin yang berbeda ya Satu dibanding disiplin manajemen yang lain ya. Betul sekali. Dan memang bosnya ngatur gini. Kalau dalam suatu skenario 5 pemain kalau scene 1 gitu. Satu pemainnya sudah nggak benar, 4 itu benar nggak? Bisa nggak benar semuanya kan? Mempengaruhi waktu, Iya. ganggu. Sama kita mau on cam. On cam diperkirakan jam 9, molor tuh jam 11. Itu bermasalah. Nah, inilah kondisi. Mood juga udah langsung turun tuh pada saat itu. Turun. Tapi ngomong-ngomong Bang, mau minum kopi apa? Oh iya, saya teh anget ya, manis ada nggak? Ada. Kalau nggak ada, saya beliin tehnya. Gue siap. Wih, sorry. Oh, Kemana aja kok? Lama nggak muncul. Bentar ya, misi ya. Iya. Ya, ini mau utang apa ini? Aduh, bayar utang. Maju Bayar utang dulu ya. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol dulu Kong, sini Kong. Kopi dulu. Ngobrol amat. Mau kemana? Narik beca. Kan bikin Jangan ditarik, ya. berat. Mau bikin film ya? Iya. Iya, saya suka bikin scoring itu, Pak. Oh, sorry, berarti tahu banget dong. Yaudah, bro. Ayo dong, suaranya Iya, ini. Iya. Iya. Ini kan berhubungan Berhubungan sekali scoring. Iya. Gimana ceritanya nih? Iya. Jadi manajemen begitu ada yang meleset di calling itu udah berantakan semua, mood turun segala macam kan. Betul. Nah, saya sedikit keluar jalur itu dulu, Bang. Bener nggak sih ada anggapan nih orang-orang yang biasa bikin film layar lebar nggak mau tuh bikin film web series atau bikin film untuk YouTube gitu? Kadang dulu tuh bikin untuk TV juga nggak mau. Iya, dia maunya Ada layar lebar aja. Iya, jadi begini, memang kalau kita lihat kan film adalah masuk ke industri. Ketika industri merupakan suatu ada semacam kalau kita lihat klasifikasinya dia eksklusif lah ya di film. Nah, ketika teman-teman produser ini mau bermain lagi stratanya turun, ya kan tidak, karena sudah terbiasa di strata di film layar lebar. Iya. Memang kondisinya ada sebenarnya pride. Kayak misalnya kita nih biasa layar lebar, coba web series. Buat itu ya, mikir juga. Tapi nggak tahu kondisi COVID ya Pak. Itu sebenarnya tidak masih ya, om aja. Jadi kondisi-kondisi seperti itulah yang menurut saya bahwa sebenarnya bukan tidak mau ke bawah, tapi memang sudah ada managerial system di film itu. Dan managerial systemnya itu salah satunya. Mungkin kayak abang scoring ya? Iya. Wow, abang scoring ini menentukan juga nih kalau di film. Ada soundtracknya, Iya. terus udah gitu lagu-lagunya bisa Betul. eksploitasi yang lain. Dan musik itu juga Oh, pengaruh. sangat menentukan banget. Sama kayak film horor ya. Oh itu. Gak ada musik nih. Iya. Jadi apa sih ini orang? Nonton juga nggak ada ininya. nggak ada Dari luar ya, feelnya. Shoultnya nggak main. Kalau scoring ini lah yang menentukan. Ya bermain irama. Tergantung tadi substansi dari Kontennya. duluan gambarnya atau musiknya? Gambar dulu. Gambar dulu. Kalau di scoring musik tuh buat film biasanya kita tergantung dari gambar, warna gambar atau teknisnya. Warna gambar, terus tempo gambar, sama itu menyesuaikan sama itunya. Terus udah gitu sama ada orang juga istilahnya lagu itu yang bawa career buat jadi film jadi lebih populer. Iya, iya benar. Ya. Ada juga film yang berangkat dari lagu, ada juga kan Ya. lagu terus direspon jadi karya film. Mari kita mau ngomong, apa kita bikin judul lagu aja dari film dari judul lagu. Ya, gitu. Bagus Boleh juga tuh. Lagu Ada ide, Tom? banyak. Kita ngomong-ngomong lagi Pak ya. Iya, ya, oke. Nah, Iya. kebetulan saya masih mau sana, saya masih dulu nih. Oke, ya. Makasih ya. Sampai ketemu ya. Ya, Iya. kita ini apa, Sambung kok. sambung ya. Siap. Oke. Thank you, Tom. Thank you, Kong. Nah, di kondisi saat ini, apakah para insan film yang tadi itu dengan pride-nya dia membuat layar lebar tetap bertahan nunggu sampai bioskop buka atau ada inovasi Memilih platform lain ya. Ya sebenarnya kalau kondisi kayak sekarang sih menurut saya karya itu harus berjalan. Betul. Dia
harus berorientasi terus. Dia mempunyai, karena gini, ideologinya adalah ketika dia bangun bahwa film itu adalah kreativitas yang harus dibangun dan dipelihara. Nah ini ideologi ini nggak bisa berubah. Saya nggak tahu kalau produser lain, itu matematik. Wah ini kalau gue buat ini berapa nih berapa. Nah, sebenarnya kalau kita butuh produser yang punya nasionalistik gitu. Ini yang kita butuhkan. Karena tidak hanya pada saat ketika untung terus. Nah kondisi sekarang ini bagaimana dia menginfluence kondisional ketika dia bangun ini kan nggak gampang. Membangun empower ini. Nah, insan perfilman ini yang sekarang sudah menurut saya lebih baik karena dulu saya duduk di Ketua Badan Perfilman Indonesia yang memang selalu kita berhubungan dengan para asosiasi karena di bawah kita ada 52 asosiasi yang di dalam bawah Badan Perfilman Indonesia. Di situ ada asosiasi sutradara, produser, sampai insan perfilman semuanya. Nah, ketika sekarang ini yang harus dibangun bagaimana mereka mensinergikan. Nah, persoalannya film ini masih terkotak-kotak. Oh ada ini ya, ada Iya. kotak-kotak itu ya, sekat-sekat itu ya. Pemerintahnya masih setengah hati. Pemerintahnya masih setengah hati sama orang seni. Kenapa saya bilang begitu setengah hati? Beda sama di luar negeri. Dia memang sudah difokuskan karena menjadi suatu industri yang memang sifatnya nasionalistik. Nah, ketika kita belum sampai di situ, preferensi kita belum sampai di situ. Iya. Bahwa pemerintah masih setengah hati bahwa film masih untungnya segini, pajaknya segini. Dia menjadi benefit. Padahal kalau ini dibuat kayak Bollywood itu jelas menjadi salah satu benefit yang besar. Iya. Nah potensi-potensinya lah saya meminta kepada pemerintah harus menyentuh dan hadir di dalam hal ini. Iya. Konsepnya seperti itu. Nah potensinya kan besar. Oke. Terus kalau tadi dari pemerintah setengah hati, bagaimana dengan para penggiat filmnya? Artinya dari pelaku filmnya itu sendiri. Kita lihat sendiri pelaku film sendiri pun terus terang saja ada yang memang sudah bersifat nasionalistik, lama-lama tidak nasionalistik kalau tidak dibangun oleh lingkungan. Ketika lingkungannya sudah berpikir bahwa bisa dari memberikan kontribusi, kalau kehidupan gua gimana mau syuting, mau berangkat aja udah nggak jauh dulu. Terus syuting dibilang, aduh tar dulu deh gue bayar nanti. Nah ini nggak bisa juga. Ini harus memang satu paket gitu. Nah cuma dengan kondisi COVID ini ada yang memang yang diperhatikan. Bagaimana kontekstualnya adalah menyederhanakan. Kalau ini biaya 100, ini ada 40. Dan kalau kita bangun bareng-bareng. Ini konsepnya adalah konsep membangun sebenarnya, membangun sama-sama, mensinergikan sama emosinya kita. Nah persoalannya sekarang ini adalah sebenarnya persoalan semuanya adalah kondisi yang sedang sulit ini. Bagaimana menciptakan sesuatu yang memang ada daya tariknya sendiri, yang ada nilai benefitnya. Gitu. Inovasinya. Nah, dari kan Bang Gian juga termasuk ketua Kapinden. Iya betul. Ketua Kapinden sendiri membangun para insentif untuk lebih berinovasi dalam Bukan hanya inovasi, jadi meningkatkan kualitasnya, permainannya, profesionalismenya. Jadi kalau misalnya kameramen jadi lebih ini, aktor juga aktingnya harus menggali lebih ini, kayak gitu kan. Dan korelasinya di kondisi pandemi sekarang ini. Iya. Jadi gini, Papindo ini adalah Hukum Artis Indonesia. Yang saya pimpin itu adalah organisasi profesi. Oke. Yang memang di Indonesia hanya ada 5 ya. Salah satunya Papindo. Ketika saya jadi ketua umum, saya ingin menggabungkan seluruh insan perfilman. Dulunya artis-artis atau teman-teman organisasi yang lain, profesi yang lain itu hanya artis top, aktor artis. Nah satu-satunya organisasi yang masih ada seperti Papindo. Di sana ada sutradara. Orang yang di balik layar pun dilibatkan. Masuk. Ya, Iya, karena bagus. memang anggaran dasar rumah tangganya di situ. Saya rubah itu. Karena ketika dibangun para senior-senior dulu, ini ada terjadi, ya boleh dibilang plan-plan. Saya nggak mau ada semacam distorsi, ada dikotomi. Nah inilah saya bangun. Memang nggak mudah. Kayak ketua humas kami cerita. Nyanyi. Di salah satu kita juga ada salah satu direksi media Indonesia. Dari wartawannya kita masukin. Tapi dia pernah kerja seni. Memang anggaran dasarnya pernah main walaupun cuma bintang iklan, cuma ekstra. Yang penting dia mengenal kamera. Pernah bersentuhan dengan dunia film. Iya. Nah, apalagi sutradara kita banyak banget ya. Nah, terus ada Tia Subiakto dan sebagainya. Nah ini mengalamikan apa? Nah akhirnya BP ini kan membentuk salah satu sekarang namanya sertifikasi kompetensi. Kita membentuk namanya asesor. Di Papindo ada 2 asesor.
Nah, asesor ini ada yang dibutuhkan karena standar lembaga sertifikasi nanti di zaman setahun lagi, 2 tahun lagi, ketika nanti film-film yang sifat impor akan masuk, bukan filmnya saja, para pemainnya, para pengusaha yang masuk sini dia akan membutuhkan standar kompetensi. Disinilah yang kita harus tahu bahwa standar kompetensi ini dibangun untuk agar kita punya nilai standar. Maka itu ada dibuka. Nah, di profesi kita lah kita buka. Siapa yang kira-kira mau untuk kualitas nanti, kita sekolahkan. Iya. Kita ada. Keren. Ayo kita sekarang. Nah, cuma yang persoalan sekarang adalah memang dari kondisi kayak PP sendiri harusnya kita sudah masuk paripurna sebenarnya. Tapi mungkin masih belum waktunya. Ada beberapa yang kita harus perhatikan bahwa film ini orang-orang perseniman atau film ini butuh satu boleh dibilang satu payung hukum. Jadi payung hukumnya gini, bagaimana ketika kita bermain di film ada perlindungan secara hukum maupun perlindungan secara sosial. Satu-satunya perlindungan asuransi. Iya. Lalu bagaimana saya bermain film, entah siapapun lah, entah dia penantang musik, dia seorang sutradara, lalu ada apresiasi nanti terfilm. Karena mereka hidup yang dulu tidak jelas juga. Kemarin saya bicara sama waktu itu datang sama beberapa minggu lalu Menteri Terangkat, kita ngomong, apakah orang film termasuk buruk? Bukan. Tapi kalau kita masuk dalam undang-undang itu, undang-undang kerja, kita harus ada posting time yang pas bekerja dari pagi sampai jam sore. Posting time kita harus tahu. Tapi kalau tidak ada, masuk di mana kita arealnya? Kalau kita masuk area pekerja yang di dalam undang-undang tenaga kerja, waduh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Syuting jam 9, pulang jam 5. Karena apa? Karena terus terang saja, kalau di luar negeri bisa. Karena mereka menghitung, kalau mereka syuting bisa 4 bulan, kita syuting harus 16 hari. Karena menghitung pos. Iya. Nah, di sinilah para produser, ya termasuk saya, pada saat saya dengerin Bu Menteri ngomong ya, oke aja. Nah, saya kasih konsep bahwa Pak Indo itu prinsipnya undang-undang tenaga kerja ini dilahirkan untuk khusus orang film harus punya yang disebut lex spesialis dari lex generalis. Ada produk hukum regulasi yang memang dibangun untuk khusus untuk orang film. Iya. Tapi nggak tahu saya diterima atau tidak. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bahwa orang film butuh payung hukumnya, payung sosial. Jadi kayak semacam PWI-nya kalau di wartawan, Papindo itu melindungi profesinya. Kan mereka itu kan juga pekerja yang punya kreativitas, profesionalisme. Jadi Papindo itu juga dia mau sertifikasi juga bukan hanya diem, dia juga upgrade, datengin pembicara atau siapa untuk meningkatkan kemampuan, khususnya segala macam kompetensinya gitu. Ini ada cerita tentang produser film. Menarik ya pasti. Ya kan, dibacakan Di Serput Gosok. Mas Oto pinjam kita. Oh iya, silakan ada. Dari Sulangi itu kemarin. Udah dibayar lunas kok. Iya, langsung kabur tuh. Jadi film itu sesuatu yang rumit dan kompleks. Jadi ngomongin film itu bukan hanya yang tampil di depan kamera, di belakang kamera tuh panjang lagi, dari tukang kabel, tukang diesel. Ya kalau tukang dieselnya pun sendiri kelar tuh film nggak usah. Gitu. Jadi kira-kira Papindo mungkin ke situ dia mau menghargai semua strata gitu kan, bahwa semuanya penting. Produser mistis, judul puisinya itu, karya Baki. Produser selalu mistis, sebab tidak tahu akan untung atau buntung. Mistis akan nasib, mistis akan nasib baik dan peruntungan. Perhitungan matematis tak bisa menguji tentang nasib baik. Mistis hanya bisa diduga-duga. Kadang jika perhitungan menduga akan untung, kamu menjadi sangat semangat hanya karena menduga akan untung. Tapi itulah pegangan agar tak kehilangan semangat. Merekayasa jalan hidup orang agar menjadi ini dan itu, sementara jalan hidupmu telah tertulis jelas di langit.
Produser selalu mistis. Berdaganglah bersama Tuhanmu. Kamu tak perlu memproduksi dan menjual. Kamu akan selalu untung dan untung. Modalmu hanya prasangka baik. Jika belum punya, maka bersihkan hatimu sebersih-bersihnya, maka akan muncul prasangka baik. Terima kasih. Kuat banget. Isinya. Hati melahirkan prasangka yang baik. Saya yang baik luar biasa Mbak. Wah, Ya, Aduh. isinya nyentuh banget ya. iya menyentuh. Jadi hari ini prasangkanya apa nih Ki yang baik nih Ki? Ya baiklah, Kita semuanya ke arah baik. timur ke selatan nih Ki. Wah, Ya, Ki. semua arah kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Tuhan. Ya kan? Ya. Saya jangan wajar Mas Toto ya. Ya tapi tetap kita bekerja menyebut rezeki gitu kan. Jangan sampai ada kayak temen itu saya yang percaya bahwa rezeki udah ditanggung. Iya. Kita nggak ngapa-ngapain pun pasti makan, ngumpet di lemari, ditutup rapet sampai 2 hari 3 hari nggak makan. Loh kok rezeki nggak datang gitu kan? Karena dia percaya bahwa rezeki udah dijamin, dia ngumpet sampai nggak ada yang tahu. Sampai suatu hari di situ ada prasmanan makanan, lapar, ada ini, dia awe-awe gitu. Akhirnya dikasih makanan. Jadi walaupun udah dijamin, tetap kita harus ada usaha. Usahanya AWW itu tadi. AWW. Sekarang kita AWW ke sana ya. Jadi nasi itu nggak bisa masuk ke dalam mulut kalau kita tidak menyendoknya. Menyendok. Nah itu usahanya itu. Ngumpul nggak ngumpul. Tenang. Kita harus menyebut rezeki ya kan. Ya. Bang, Bang, terima kasih sama sharing itu, keren banget itu. Ya. Bapak ya. Ya, thank you ya. Oh iya iya Mbak. Jadi sampai Aman ya, aman ya ini ya. Aman nih bayarnya. Aman sudah Ya, tadi suun ya, dibayar semua Om ya. Toto. Oke ya. Alhamdulillah sudah dibayar. Wes. Utang-utangnya tuh bisa ngebangun lagi tak.